Assalamualaikum Ananda semua. Gimana kabar Ananda hari ini? Semoga kabar anak-anak Bunda masih tetap sehat ya. Dan yang paling penting, tetap semangat belajar. Hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu, Bunda adalah Bunda Desi. Hari ini Bunda akan mengajarkan pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu, silakan diperhatikan ya. Sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai pembelajaran 5. Kita akan belajar masih tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, pada pembelajaran ini salah satunya adalah pada saat Nina menonton pertunjukan tari piring. Dia semakin bangga menjadi anak Indonesia. Kira-kira tahu nggak kenapa Nina bangga menjadi anak Indonesia? Karena terdapat banyak sekali budayanya, baik makanan, tari-tarian maupun baju adatnya. Kita pun sebagai orang Indonesia harus bangga. Gimana caranya? Yaitu dengan melestarikan budaya. Salah satunya menggunakan pakaian batik. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak tari piring ini berasal dari mana? Coba dilihat dari pakaiannya aja, sudah terlihat bahwa tari piring adalah berasal dari Sumatera Barat. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 26 di mana ceritanya adalah Bali, Pulau Sejuta Budaya. Di mana pada teks tersebut di sini adalah Nina memiliki teman bernama Made. Made berasal dari Bali. Jadi ceritanya bahwa di Pulau Bali ini terdapat pulau yang sangat terkenal ya, karena keindahannya, yaitu Pulau Dewata. Jadi Pulau Dewata ini termasuk salah satu pulau terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi untuk di luar negeri. Nah, jadi bukan hanya warga Indonesia aja yang senang berkunjung ke Pulau Dewata, tetapi banyak sekali domestik atau pariwisata yang berasal dari luar negeri. Di sana sering ada upacara adat. Oleh sebab itu, Pulau Dewata banyak sekali dikunjungi. Karena selain kita bisa melihat keindahan pulaunya, kita juga bisa melihat upacara adatnya yang tidak bisa ditemukan di daerah manapun. Kira-kira asal daerah kalian udah tahu belum ya budaya dan makanan apa yang khas di sana? Nah, semoga anak-anak Bunda semuanya sudah tahu ya. Karena kita harus tahu tempat daerah asal kita. Oke, selanjutnya adalah bernyanyi atau mempraktikkan gerak dari daerah. Di sini sudah ada praktik tari bungung jumpa dalam posisi duduk bersama teman. Boleh dipraktikkan bersama teman atau adik dan kakaknya. Jadi di sini nanti sudah ada 4 gerakan tari pada tari bungung jempa. Ada yang tahu tidak sebelumnya bungung jempa ini tarian dari mana ya? Pasti semua sudah pernah melihat ya. Dari gambarnya, cara gerakan tarinya adalah berasal dari Aceh. Nah, biar kita bangga menjadi anak Indonesia, Ananda boleh sambil mempraktikannya. Bahwa di sini ada 4 gerakan tariannya. Boleh kita lihat. Nah, ada 4 ya, dan ini yang terakhir.
Oke, jadi pada pembelajaran 5 kita cukup belajar bahwa kita harus bangga terhadap budaya di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah tari-tarian. Nah, kira-kira apa ya tari daerah kalian masing-masing? Nah, kalau tidak tahu coba ditanyakan sama ayah dan bunda di rumah. Keberadaan budaya bangsaku. Nah, sudah dilihat dari gambarnya aja, ini adalah keberagaman permainan yang ada di Indonesia. Mungkin Ananda pernah main. Oke, yang pertama ini adalah permainan egrang. Kira-kira apakah yang tradisional, apakah yang pernah kamu mainkan? Nah, Ananda pernah main apa aja ya permainan tradisional? Nilai apa saja yang kamu dapatkan? Banyak sekali. Misalnya pada saat bermain kelereng, bermain kasti, bermain layang-layang. Nah, di situ kita harus bekerja sama dengan teman. Jadi kita tidak bisa main sendiri. Banyak sekali bahwa kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan kepada teman. Baik, selanjutnya, nah ini boleh bermain ya sama teman-teman di rumah, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Di sini boleh memainkan dengan 5-10 siswa. Jadi permainan benteng ini bisa diikuti sampai 10 siswa. Nah, boleh dilihat seperti ini adalah permainan bentengan. Jadi setelah mengetahui peraturannya, di sini teman-teman boleh mempraktekkan di rumah. Sekarang membuat rencana kegiatan tentang persatuan dan kesatuan. Silakan di rumah Ananda membuat 3 kegiatan yang melibatkan persatuan dan kesatuan. Boleh di lingkungan rumah, boleh dengan teman-teman. Jadi bebas ya. Silakan dibuat 3 yang ada persatuan dan kesatuannya. Selanjutnya, di sini membuat peta pikiran tentang isi bacaan. Nah, peta pikiran yaitu adalah inti atau sama saja seperti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nanti kita belajar sama-sama. Sebelumnya silakan buka halaman 33. Ada teks permainan tradisional hampir punah. Jadi pada teks tersebut adalah berisi tentang bermacam-macam permainan tradisional yang bisa kita mainkan dalam kelompok yang banyak. Jadi tidak bisa dimainkan sendiri, tapi bisa dimainkan lebih dari 2 orang. Misalnya kelereng, congklak, kasti, petak umpet, atau balap karung. Nah, di sini Ananda harus bersikap sportif pada saat bermain. Jadi tidak boleh curang pada saat bermain ya. Nah, jadi di rumah jangan hanya bermain handphone saja. Ananda bisa main dengan teman-teman. Jadi kita bisa mempunyai banyak teman. Setelah itu, setelah Ananda membaca, temukanlah gagasan utama dan gagasan pendukung. Sebelumnya sudah Bunda jelaskan, gagasan utama adalah kata yang sering disebutkan pada paragraf tersebut. Nah, cari pada paragraf pertama itu kata apa yang selalu disebut. Dan gagasan pendukungnya adalah pada paragraf pertama itu
menceritakan tentang apa saja. Silakan bisa dituliskan. Di situ ada 4 paragraf. Artinya ada 4 gagasan utama dan masing-masing mempunyai gagasan pendukungnya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran tentang isi bacaan. Di mana di sini pada garis tengahnya yang ada di tengah ini adalah pikiran gagasan utama, permainan tradisional hampir punah. Nah, terdapat 4 paragraf. Jadi, masing-masing mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dimana judulnya tadi adalah permainan tradisional hampir punah. Masing-masing punya 4 gagasan pokok dan minimal 1 gagasan pendukung. Dibuat dalam bentuk peta pikiran. Oke, untuk tugasnya silakan pada halaman 34 nanti Ananda bisa tanya lebih lanjut pada bundanya. Oke, jadi selesai ya pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan pada bundanya. Kalau gitu kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.